Episode 381. Plak. Kakak Hermawan tiba-tiba berdiri, menampar Samuel Harper dengan sangat kuat, dan berkata, "Mengapa kamu tidak berlutut juga? Hati-hati, aku akan membunuhmu." Samuel dipukuli dan diteriaki berulang kali, tidak berani menolak, dia berlutut dan menangis. "Kak Hermawan, Bos Leonard dari Wasia Utara meminta kau untuk menjagaku, kau benar-benar tidak perlu rendah diri di hadapan menantu pecundang ini. Beraninya kamu." Kak Hermawan bahkan sudah memiliki niat untuk membunuhnya, orang ini melukai dirinya sendiri masih tidak apa-apa, tapi masih berani berbicara macam-macam. Dia meminta semua adik-adik untuk menendang Samuel dengan keras. Samuel berteriak berulang kali dan suaranya tidak nyaman, bahkan orang-orang di luar kantor mendengarnya, tetapi penjaga keamanan tidak ada yang berani ikut campur dan pergi menghindar. Dr. Jensen meminta ibumu untuk menemaninya, tapi kamu masih berani menerima uangnya, apakah kamu cukup berani sekarang, masih tidak cepat memanggil ibumu kemari? Setelah kakak Hermawan memukulinya dengan keras, dia mengutuk lagi. Samuel tidak berani mengatakan apa-apa, kecuali dia bodoh, jika tidak bagaimana dia tidak tahu dia telah menendang lempengan besi, hanya saja, bukankah suami Elena ini tidak berguna? Berita telah mengatakannya, mengapa tiba-tiba menjadi begitu hebat? Cepat ke sini. Setelah itu, Jensen tiba-tiba berkata pelan. Kakak Hermawan segera meraih Samuel, dan wajah Samuel bengkak. Dengan darah di seluruh wajahnya sambil menangis, "Tuan Jensen, aku salah, Tuan kau punya kekuatan, selamatkan aku. Bagaimana dengan uang ayah mertuaku? Akan segera dikembalikan. Vina, cepat beritahu Departemen Keuangan untuk segera menyelesaikan keuangan Tuan Zachary dan mengembalikannya. Jika lebih dari 5 menit, konsekuensinya akan ditanggung sendiri." Jensen mengambil teh di atas meja dan meminumnya, tampaknya terlihat santai, tetapi membuat orang lain merinding. Elena melihat adegan ini dengan tercengang dan tidak berdaya, benar saja, orang jahat tidak akan pernah berakhir dengan baik. 5 menit kemudian, panggilan telepon ayah Elena datang dengan nadanya yang penuh kegembiraan, mengatakan bahwa hutang Leonard Manufaktur telah lunas. Ini juga membuat Elena tidak bisa berkata-kata, benar-benar sangat cepat. Tampaknya Jensen memang seorang dokter, tetapi sangat memahami segalanya tentang dunia Jianghu. "Katakan, siapa yang memerintahkanmu melakukan ini?" Jensen tiba-tiba bertanya. "Tuan Billy Moore dari PT Glory." Samuel tidak berani menyembunyikan apapun, dia mengatakan bahwa selama aku bergerak melawan perusahaan Pak Zachary, PT Glory akan mengizinkan kami membuka cabang di sini. Billy Moore. Wajah Jensen langsung menjadi dingin. Saat terakhir kali pesta ulang tahun Elena, pria itu membuat masalah, dan setelah itu dia bahkan lebih buruk. Saat itu, Jensen tidak banyak menggerakkan Billy karena dia tidak ingin mempermalukan penatua Jack, tapi ternyata Billy berani memberontak. Setelah melalui masalah Pulau Rainbow dan Jessica Miller, Jensen tahu bahwa akan sulit baginya untuk menjadi dokter biasa. Terkadang, dia harus kejam, jika tidak dia tidak bisa melindungi istrinya. Memikirkan hal ini, Jensen berdiri dan pergi bersama Elena, tetapi hanya setelah beberapa langkah, tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Tangan mana yang kamu gunakan tadi untuk menyentuh wajah istriku?" "Kanan, tangan kanan." Samuel berkata dengan cemas. "Kalau begitu kamu nanti bisa makan dengan tangan kirimu." Jensen pergi setelah mengatakannya. Kak Hermawan memahami dan berteriak kepada anak buahnya, "Patahkan tangan kanannya." "Hah, jangan." Samuel menangis, dan akhirnya tahu betapa menakutkannya rumor menantu sampah itu, juga tahu bahwa tidak setiap orang bisa mendapatkan Elena, kecantikannya yang luar biasa, kecuali Jensen. Jensen meninggalkan gedung bersama Elena, dan Elena ingin mengatakan sesuatu kepada Jensen, tapi diam-diam menghela napas dan akhirnya juga tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, ketika dia melihat Jensen begitu sombong sebelumnya, Elena sedikit khawatir tentang Jensen. Dia sangat takut Jensen pelan-pelan belajar yang tidak baik, tetapi setelah banyak hal yang terjadi, dia tahu bahwa semua yang dilakukan pria ini adalah demi dia, jadi dia juga membiarkan Jensen melakukannya. Selain itu mengenai pria paruh baya botak sebelumnya, dia bisa menyelesaikannya sendiri, tetapi entah bagaimana jika Jensen yang menyelesaikannya, hatinya selalu merasa dilindungi dan dimanjakan. Mungkin, setiap wanita memiliki hati ingin seperti putri yang tersembunyi di dalam hatinya, tidak peduli seberapa tegas atau kuatnya dia. Elena, apa yang terjadi pada ayah sebenarnya disebabkan oleh campur tangan Billy,
orang ini memprovokasi kita lagi. Aku harus memberinya pelajaran, jangan sampai dia membuat gaduh lagi setelah kakakmu datang. Jensen memandang Elena dan berkata, Penatua Jack sudah mengingatkannya bahwa jika dia ingin melawan Jessica Miller, cara saat ini adalah dengan memobilisasi semua kontak kota Asmenia. Penguasa kota Asmenia saat ini, selain PT Glory, yang lain sedikit banyak pasti akan memberi Jensen muka, hanya tinggal PT Glory yang sulit ditangani. Baik, kamu pergi saja, tapi Billy ini adalah orang yang penting dari 4 tuan muda, dan di belakangnya ada PT Glory. Dengar-dengar ini adalah penguasa setengah kota Asmenia, jadi berhati-hatilah. Elena mungkin tahu apa yang akan dilakukan Jensen, jadi dia tidak ikut campur. Jensen mengangguk dan setelah melihat Elena pergi, dia segera menelepon Panah dan bertanya di mana Billy saat ini. Pekerjaan intelijen Alice dan lainnya telah menguasai seluruh kota Asmenia, dan dia dengan cepat mengungkapkan di mana Billy berada. Saat ini di Aula Tinju Venom, di sini adalah Aula Tinju bawah tanah, dan ini juga merupakan tempat untuk menjadi kaya dalam semalam. Pukul dia, pukul dia! Suara bersemangat terdengar membuat merinding, dan orang-orang di sekitar arena melambaikan tangan mereka, dan mengangkat uang di tangan mereka, sangat bersemangat. Karena aula tinju bisa bertaruh, banyak orang kaya datang ke sini untuk bersenang-senang. Sedangkan pertempuran di atas ring sangat sengit, meninju tubuh, berdarah-darah. Cara kasar itu juga merangsang keliaran dan hormon manusia yang paling primitif. Kekerasan, wanita cantik. Ini adalah karakteristik dari Aula Tinju Venom. Bang! Saat ini, di kantor Aula Tinju Venom, Billy melemparkan tumpukan dokumen yang tebal ke meja, dia melihat foto dan nama Jensen di dalam dokumen. Billy sedang memeriksa Jensen. Menurut informasi, Jensen, 25 tahun, tinggi 178 cm, golongan darah A, dari Seleton, Asmenia, bahkan terdapat informasi mengenai kerabat Jensen, pendidikannya dan sebagainya. Namun, di dalam dokumen menunjukkan bahwa Jensen sangat biasa dan tidak berbeda dengan orang lain. Satu-satunya perubahan terbesar adalah setelah menikah. Setelah menikah, Jensen tiba-tiba memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dengan keterampilan medisnya, dia mendapatkan pijakan yang kuat di kota Asmenia dan memenangkan hati bos besar kota Asmenia yang tak terhitung jumlahnya. Ini aneh, mengapa Jensen tidak dikenal sebelum menikah? Terlebih lagi, mengapa seseorang dengan kemampuan hebat seperti Jensen bersedia menjadi menantu pecundang di rumah? Mungkinkah dia tahu identitas Elena sejak lama dan ingin memasuki keluarga Miller yang kuat itu? Segala macam keraguan membuat Billy kesal, dan dokumen ini diteruskan kepadanya oleh Jessica Miller, dan itu 100% benar. Informasi tersebut juga mengatakan bahwa Jensen pernah berlatih seni bela diri, tetapi tingkat seni bela dirinya belum diketahui. Tentu saja, ada kemungkinan lain bahwa seseorang dengan sengaja menyembunyikan beberapa informasi untuk Jensen. Tapi keluarga Miller di ibu kota adalah raksasa, tidak sulit untuk menemukan informasi tersembunyi ini, tetapi butuh waktu. Jensen sialan, ternyata memiliki banyak kontak, grup Dorchane, perumahan Hamburg, Tuan Markus yang terkemuka, bahkan grup Chester juga mendukungnya, tentu saja, masih ada Tuan Lucas, begitu banyak bos besar kota Asmenia di belakangnya. Tidak heran orang ini sangat sombong. Episode 382. Billy mengambil whisky di meja dan langsung meminumnya, wajahnya sangat mengerikan. Terakhir kali dia dipukuli dengan kejam oleh Jensen di ban, dia terluka parah dan tulang rusuknya patah, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dipermalukan oleh orang lain. Tetapi ternyata Jensen sangat mampu sehingga dia tidak berani menyerang Jensen dengan mudah, bahkan kakeknya mengingatkannya secara tidak langsung. Panggil semua petinju hari ini, aku ingin bertarung melawan 10 orang. Kemarahan di dalam hatinya sulit untuk dihilangkan, Billy memakai peralatan tinju dan menuju ring. Tuan Billy, Tuan Billy. Melihat Billy menuju ring tinju, suara-suara di sekitar menjadi semakin panas, lagi pula, semua orang yang bisa datang ke sini tahu tentang Billy, dan terlebih lagi tentang cara kejam Billy, sangat jantan, sangat liar. Kalahkan Tuan Billy, akan dihadiahi 1 juta. Seseorang berteriak, ini juga aturannya, jika tidak, hanya sedikit orang yang berani menantang Billy. Di bawah hadiah yang banyak, pasti ada orang-orang pemberani, 10 petinju dari seluruh dunia muncul di atas ring, beberapa tentara bayaran yang pensiun dari ketentaraan, ada pun dari ketentaraan juga, dan ada yang tumbuh bertempur di jalanan sejak kecil.
dan tentu saja ada juga ahli seni bela diri. Ayo! Setelah Billy pergi ke ring, dia menjadi gila seperti harimau, kekuatannya ada di antara tingkat tinggi peringkat kuning dan Master Xuan tingkat bawah, dan dia adalah Master Skill Eksternal. Menggunakan jurus kaki bersilang, salah satu master dari pensiunan tentara ditendang dan lengannya patah. Apakah kamu belum makan? Begitu lemah. Begitu Billy bergerak, benar-benar seperti memukul sampai mati. Banyak darah berceceran di atas ring, membangkitkan penonton untuk menjadi lebih liar. Bang bang bang. 10 menit kemudian, telah mengalahkan 10 orang di atas ring, tetapi Billy masih tidak membiarkan mereka pergi, menangkap seseorang untuk melampiaskan kemarahannya. Tinju menghantam wajah orang itu, memukul patah tulang hidungnya, luka parah dan muntah darah. Perilaku seperti ini benar-benar brutal, dan sangat mungkin untuk membunuh orang. Tetapi tidak ada yang berani campur tangan dalam masalah ini, karena orang ini adalah Billy, salah satu pemimpin dari 4 tuan muda kota Asmenia. Apakah menarik untuk menindas orang-orang ini? Jika ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Pada saat 10 orang di arena dipukuli babak belur, suara ketidakpedulian tiba-tiba melayang, menyebabkan suara di sekitar arena menghilang seketika. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ada seorang pemuda tak dikenal yang mengenakan kaos olahraga di tepi arena. Siapa ini? Berani sekali dia bertarung dengan Tuan Billy? Dengan tubuh seperti itu, pasti masih mahasiswa, kurasa itu tidak bisa menghentikan pukulan Tuan Billy. Pukul dia! Dengan cepat, suara-suara yang menghilang tadi mulai ramai lagi, dan seluruh ruang tinju tampak menggila. Bang! Billy meninju lengan lawannya, dan suara patah tulang terdengar, membuatnya sangat senang. Kemudian dia melihat keluar ring tinju dengan ganas dan melihat Jensen berdiri di sana dengan dingin. Terkejut? Dia tidak menyangka Jensen akan menemukan tempat ini. Padahal, dia masih ingin membalas dendam Jensen, ternyata Jensen sendiri yang mencari mati. Ayo naik ke ring. Billy sangat gembira, tidak sabar menunggu Jensen meninggal di ring tinju. Seseorang membuka sangkar ring tinju itu, dan Jensen naik ke atas, meletakkan tangannya di saku, dengan dingin menatap Billy. Orang ini senang menggunakan orang untuk kesenangannya, dia memang cabul, jika bukan dalam aturan hukum masyarakat ini, mungkin akan dengan senang hati membunuh orang. Satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, apakah itu niat Jessica Miller agar kamu ikut campur dalam urusanku dengan Elena? Berdiri di arena, Jensen berkata pelan. Hehe. Aku tidak akan mengatakannya, kamu tebak saja. Billy mengangkat bahunya, bersikap sangat sombong. Jensen tidak terkejut dengan sikap keras kepala Billy, dia mengangguk dan berkata, kakekmu juga seorang veteran kota Asmenia, seseorang pernah memintaku untuk tidak mempermalukan kakekmu, tetapi melihatmu yang seperti ini, aku pikir perlu untuk mengajarimu bagaimana menjadi manusia untuk kakekmu. Jensen, jangan banyak berbicara. Tidak ada yang boleh mengatakan apapun tentang kakekku, jika tidak, kamu akan tahu konsekuensinya. Seluruh tubuh Billy gemetar, seolah telah menyentuh batas kesabarannya. Tidak boleh membicarakan tentang kakekmu. Biarkan aku memberitahumu, suasana hatiku sangat buruk hari ini, jika kakekmu ada di sini, aku bahkan akan menyelesaikannya juga. Pertempuran pertama Jensen di pulau itu membuatnya merasakan hidup dan mati. Setelah merasa mati sekali, dia telah sadar. Bagaimana mungkin ada begitu banyak pengekangan? Kamu cari mati. Mendengar Jensen berbicara tentang kakeknya lagi, Billy sangat marah. Jensen, aku tahu kamu memiliki banyak koneksi, tetapi jangan berpikir bahwa koneksimu dapat menyelamatkanmu. Ini adalah aula tinju, dan ini tergantung tinjumu, keterampilan medis dan koneksimu bagus, tetapi apakah tinjumu sebagus tinjuku? Aku telah berlatih seni bela diri dengan kakek sejak kecil. Setelah melatih tubuh dengan banyak bahan obat, tubuhku 2 kali lebih keras dari orang biasa, dan kamu sama lemahnya dengan seorang wanita. Aku sekarang adalah Master Xuan tingkat awal, apakah kamu tahu apa itu Master tingkat Xuan? Billy berteriak meraung, melampiaskan ketidakpuasannya. Terutama adalah dia merasa jauh lebih hebat daripada Jensen, tapi dia berulang kali menderita di tangan Jensen, dia tidak bisa menahannya lagi. Tuan Billy, bunuh dia. Di luar ring tinju ada banyak suara, tidak ada yang optimis sama sekali melihat Jensen. Bagaimanapun, keganasan Tuan Billy terlihat jelas bagi semua orang, pasti semua itu bukan masalah baginya. Adapun petinju di aula tinju, mereka mencibir berulang kali,
Pemuda itu tampak seperti pemula, bahkan mungkin dia tidak tahu pembagian kekuatan di dunia Jianghu atau apa yang dinamakan tinju. Kali ini, Billy juga menampilkan teknik tinju keluarga Moore yang diturunkan dari keluarganya, dan menghantam Jensen dengan keras. Bang bang bang. Kekuatan tinju ini bukan masalah sepele, dan dapat diserang serta dipertahankan. Selama Jensen berani memblokirnya, dia akan menyambut lebih dari puluhan set tinju gabungan oleh Billy berturut-turut. Bagaimanapun, tinju keluarga Billy telah berubah, dengan lebih banyak rasa tinju barat. Tinju tajam semakin dekat dengan Jensen. Tetapi di mata orang-orang, pemuda itu sama sekali tidak bergerak, tangannya masih dimasukkan ke dalam sakunya. Apa dia tidak bisa bereaksi? Mati. Namun, tepat ketika orang berpikir bahwa hasilnya sudah diputuskan, Jensen akhirnya bergerak, dan terlihat tangan satunya masih di saku dan tiba-tiba meninju hanya dengan satu tangan. Bang! Tidak peduli seberapa kuat keterampilan eksternal Billy, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Master Energi Ki? Setelah kepalan tinju bertabrakan, seluruh tangannya langsung patah, dan ada gelombang kekuatan yang menyebabkan seluruh lengan patah. Ah! Billy berteriak, melangkah mundur, menyentuh lengan yang terluka dan menatap Jensen. Penonton diam. Seberapa hebat seni bela diri Billy, semua orang yang sering datang tahu semua itu, yang harus diketahui adalah bahwa tulang Billy telah ditempa dengan bahan obat sejak sekolah dasar. Dia sangat kuat, ditambah dengan pukulan sebelumnya. Pukulan itu pasti sekitar 150 kg. Tetapi dengan pukulan yang begitu kuat, tangan Billy malah patah saat meninju. Bawakan tongkat nunchaku aku. Billy berteriak menghadap keluar, dan seseorang melemparkan sepasang tongkat nunchaku dengan luar biasa. Sepasang nunchaku ini dibuat khusus, dengan paduan yang dibungkus di dalamnya, dan itu pasti akan mematahkan kulit dan tulang jika mengenai seseorang. Kamu seharusnya merasa sangat dirugikan, merasa bahwa kamu telah menderita terus-menerus di hadapanku, tetapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Hari ini aku akan memberikan jawabannya agar kamu memahami kesenjangan antara kamu dan aku. Jensen dengan sombong muncul di hadapan Billy, di bawah ayunan nunchaku Billy yang mempesona. Dia hanya membuat 3 jurus. Episode 383. Jensen langsung menyerang dengan 3 pukulan dan 3 jurus. Jurus pertama memegang nunchaku, telapak tangan mengerahkan energi Ki, dan nunchaku yang terbuat dari paduan juga dihancurkan olehnya. Jurus kedua adalah pukulan ke kiri, yang mematahkan hidung Billy dan dagunya terkilir. Jurus ketiga adalah mendaratkan telapak tangan di dada Billy dan mematahkan tulang rusuknya lagi. Itu sangat rentan. Jensen berkata dengan dingin, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam masalahku dan Elena, karena ini bukan urusan kamu. Jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu jika hanya karena penatua Jack mendukungmu di depan, aku tetap masih berani membunuhmu jika kamu menggangguku. Billy jatuh ke sudut ring tinju, dan pikirannya kacau, mengapa Jensen bisa begitu kuat? Mungkinkah dia adalah seorang Master Chuan peringkat menengah? Pada saat ini, dia akhirnya tahu sisi menakutkan Jensen. Kenapa semua diam saja? Cepat bantu aku. Memikirkan seperti itu, Billy juga menghadap keluar berteriak. Segera seseorang membawanya keluar dari ring, dan Billy berteriak lagi, maju, semua petinju maju, bunuh anjing itu, bawakan petinju lagi dari luar jika tidak cukup, siapa yang berhasil membunuh dia, akan dihadiahi 10 juta yuan. 10 juta yuan sudah cukup bagi petinju untuk bergerak, dan mereka semua memasuki arena ring satu demi satu, dan beberapa orang bahkan mengunci gerbang sangkar besi. Cari mati. Jensen akhirnya tergerak untuk membunuh. Dan ada lebih dari 30 orang yang memasuki ring tersebut, mereka semua tahu bahwa Jensen kuat dan berencana bagaimana menyerang Jensen. Namun Jensen tiba-tiba bergegas dan memukul salah satu petinju dengan satu pukulan. Sebelum pria itu berteriak, Jensen menyapu satu kaki di belakangnya dan menendang dada petinju yang lain. Kedua orang ini telah dihancurkan, Jensen tak kenal ampun, kail digunakan untuk mematahkan dagu orang berikutnya, diikuti oleh lututnya, dan orang yang baru saja mendekat menjadi lunak seperti lumpur. Dalam sekejap, lebih dari 30 orang yang memasuki ring tersebut semuanya tergeletak, merengek terus-menerus, kalau bukan lutut mereka yang hancur, berarti tulang dada mereka patah. Cepat, ini terlalu cepat. Semua penonton di sekitar tercengang. Setelah sekian lama menonton tinju di aula tinju, ini adalah pertama kalinya melihat orang yang begitu menyeramkan, benar-benar tidak seperti manusia. Apakah orang ini benar-benar sang menantu pecundang?
Mata Billy terbuka lebar, berpikir untuk berlutut demi istrinya. Wajahnya ditampar, dan menantu pecundang yang tak tahu malu, dikombinasikan dengan sosok dewa pertempuran di depannya, semuanya sangat tidak nyata. Yang harus diketahui adalah 30 orang ini bukanlah orang biasa, tetapi penguasa aula tinju yang telah mengalami banyak pertempuran, masing-masing juga memiliki banyak koneksi. Di mata kerumunan yang rumit, Jensen perlahan-lahan datang ke tepi arena, dan tendangan kasar menendang gerbang besi hingga terbuka dan berjalan ke depan Billy. Saat ini, tidak ada yang berani membantu Billy, menatap Jensen seperti melihat dewa perang, dan Billy terluka parah, tiba-tiba menarik belati di sampingnya, melihat paha Jensen dan menusuk. "Po!" Namun jelas gagal, pergelangan tangan Billy dipegang oleh Jensen, krek, tangan dan pergelangan yang satunya hancur. Jensen meletakkan tangannya tanpa ampun dan meraih belati dan memasukkannya ke paha Billy. "Ah!" Billy berteriak lagi dengan sangat menyedihkan, pertama kali dalam hidup mengalami penderitaan yang begitu besar, hatinya tidak nyaman dan tertekan. Jensen kakinya mendarat di dada Billy dan menendangnya lagi. Billy berguling ke belakang dan berkata, "Aku adalah tuan muda dari PT Glory, jika kamu berani menyentuhku seperti ini, kamu akan mati. Kalau begitu, biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu dalam industri perkapalan PT Glory, panggil orang ke sini." Jensen sepertinya tidak cepat, tapi dia muncul di depan Billy lagi dalam mata, dan menyapunya keluar dengan satu tamparan. Tamparan ini menghantam Billy hingga melayang di udara, setelah jatuh ke tanah, dia berteriak, panggil semua ahli industri perkapalan PT Glory untuk datang ke sini." Seseorang segera menelepon dan menatap Jensen ketakutan. Jensen berdiri diam, menggunakan teknik kaisar manusia untuk memulihkan profounkinya. Hatinya berkobar-kobar, dan dia tidak akan pergi kecuali mengalahkan PT Glory hari ini. Hari ini kota Tasmania harus diperbaiki. Bang bang bang. Memang hebat industri perkapalan PT Glory, dengan cepat seseorang datang, dan yang paling mengerikan adalah lebih dari puluhan mobil van berhenti di luar aula tinju, pintu dibuka, dan para master berjalan satu demi satu. Ada yang tua dan ada yang muda, semuanya praktisi seni bela diri. Melihat aula tinju yang tiba-tiba penuh dengan orang, semua orang juga ketakutan, diam-diam menghela napas untuk Jensen. Meskipun seni bela diri pemuda ini kuat, dia bisa bertarung lebih dari puluhan dalam satu pertempuran. Tetapi bisakah dia bertarung dengan 100 orang dalam satu pertempuran? Semua orang tahu tinju ganda sangat sulit untuk mengalahkan 4 tangan, belum lagi lawannya adalah orang dari keluarga seni bela diri keluarga Moore. "Aku mendengar dari Tuan Billy, namanya adalah Jensen, dan ada seorang dokter di kota Tasmania yang juga bernama Jensen. Apakah mereka adalah orang yang sama?" Itu memang dia, tidak menyangka selain keterampilan medis Dr. Jensen begitu hebat, bahkan seni bela diri pun sangat hebat. "Aku mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, Dr. Jensen bahkan berlutut di depan istrinya dan mempermalukan wajahnya sebagai pria. Semua ada di internet, tetapi ini masih menjadi rumor pecundang di internet." Suara yang luar biasa dari penonton. "Bunuh dia." Billy melihat begitu banyak orang datang, dan dia cukup percaya diri. Sangat percaya diri. Jensen mendengus dingin, mengeluarkan profounki yang sangat tangguh, dia menabrak orang-orang yang mengarah ke dia, dan langsung memukul mereka. Jensen datang ke hadapan Billy lagi, menatapnya dengan jijik dan menendangnya. Billy ditendang seperti bola meriam, dan menjatuhkan banyak orang. Dia sangat malu, diperkirakan tidak ada tulang lengkap di tubuhnya lagi, jika dia tidak berlatih seni bela diri sejak kecil dan menjadikan tubuhnya kuat, dia sudah pingsan dari tadi. Jensen mengerahkan teknik kaisar manusia, menggunakan Tai Chi, yang bisa menyerang dan bertahan, dan dengan satu tembakan telapak tangan, lebih dari belasan orang yang bergegas masuk dan dipukuli olehnya, dan yang semakin dekat jaraknya, semakin keras mematahkan tulangnya. Dia telah bertahan di tangan pembunuh gelap, bagaimana mungkin dia bisa memandang praktisi seni bela diri ini di matanya? Sejujurnya, tanpa energi Ki, tanpa senjata, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Krek! Suara patah tulang terus keluar. Tebas, tebas. Darah segar mengalir deras, memercik kemana-mana. Jensen mengambil batang besi di satu tangan dan mengayunnya seperti meteor, dengan satu tongkat, dia langsung memukul kepala beberapa master. Benar-benar cepat dan kejam. Ini bahkan lebih tidak berguna. Jangan hanya bicara soal bertempur dengan Jensen, bahkan jika melihatnya saja akan terasa menyakitkan.
Ketika Billy melihat adegan ini, dia terkejut dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Majulah. Dia merong keras, dan menyuruh belasan orang maju. Tidak heran dia tidak mempercayainya, keluarga Moore dulunya adalah keluarga aristokrat bajak laut, mengandalkan tinju ke seluruh negeri, segala ombak dan angin besar sudah dilaluinya, tapi sekarang, hanya karena seorang pemuda, dia telah membuat marah banyak master dari keluarga Moore. Mungkin menurut Jensen tendangan keluarga Moore, tinju lurus keluarga Moore, teknik tongkat, karate hanyalah selembar kertas. Bang bang bang. Seperti peri yang menyebarkan bunga, orang-orang yang dekat dengan Jensen dipukuli sampai terbang lagi. Sangat sulit dan membuat orang merasa seperti sedang membuat film. Seluruh aula tinju berantakan, suara jeritan, cedera, kejutan menyebar di seluruh ruangan. Dengan pertempuran 100 orang, inilah dewa pertempuran yang sesungguhnya, bahkan itu sama seperti Raja Prajurit Huaxia. Setelah Jensen menendang orang terakhir, lalu perlahan berjalan ke Billy, dan berkata, apakah ada master lain lagi dari keluarga Moore? Episode 384. Billy memiliki perasaan runtuh, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Ada lagi. Ada ratusan master keluarga Moore telah jatuh. Apakah masih ada master lagi? Meskipun Billy terkenal di kota Asmenia karena cabul dan kesombongannya yang sulit diatur, tetapi dia harus menundukkan kepalanya saat ini. Dan master keluarga Moore yang terjatuh di bawah juga dipermalukan. Mereka tidak pernah dipermalukan selama bertahun-tahun, apalagi lawan mereka hanyalah rumor yang tidak berguna. Panggil seseorang. Saat ini, Jensen tiba-tiba menginjak dada Billy sampai muntah darah. Tidak, tolong ampuni tuan muda kami. Seorang lelaki tua keluarga Moore berteriak kaget, terkejut dengan Jensen, dan hanya ingin memohon belas kasihan. Aku masih ingin bertarung, panggil seseorang. Keluarga Moore kita sudah tidak ada master lagi. Di tanah, master keluarga Moore semua menjawab dengan senyum masam. Billy merasa hatinya hancur, dan dia berkata, keluarga Moore kami adalah yang terkuat sampai saat ini, tidak ada yang lebih baik dari kakek. Kalau begitu aku akan bertarung dengannya, panggil dia. Jensen acuh tak acuh berkata, terakhir kali penatua Jack mengatakan betapa kuatnya Garrick Moore, kakek tua dari keluarga Moore, tapi Jensen tidak pernah merasa dia kuat, hanya sampai hari ini untuk memperbaiki kota Asmenia, dia akan bertemu dengan pria yang paling bersinar. Tidak ada orang yang ingin meneleponnya, ini memalukan, jangan biarkan kakek Moore tahu, bagaimanapun juga, kakek Moore adalah orang seni bela diri. Tulang punggung yang paling berharga. Hari ini keluarga Moore dikacaukan oleh satu orang, jika kakek tahu, itu sangat memalukan. Melihat tidak ada yang berbicara, Jensen tiba-tiba menatap Billy. Hanya melihat sekali, Billy ketakutan dan berkata mendesak, telepon, segera hubungi kakek Mu. Segera, riak muncul di hati orang-orang. Menurut legenda, lelaki tua dari keluarga Moore adalah ahli nomor 1 di kota Asmenia. Pemuda ini benar-benar ingin menantangnya. Pada saat ini, kakek Moore sedang mendiskusikan bisnis dengan orang penting. Setelah mengetahui situasi aula tinju Venom, tidak diragukan lagi bahwa kakek sangat marah. Keluarga Moore mereka di kota Asmenia dianggap setengah dari kaisar lokal. Siapa yang tidak memberi kehormatan kepada mereka meski itu legal atau ilegal? Kota Asmenia memiliki 5 keluarga besar yang berkuasa pada masa itu. Salah satu keluarga kaya dan berkuasa dihancurkan oleh keluarga Moore, yang sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Artinya, kakek Moore telah memupuk moralitasnya dan meningkatkan karakternya selama bertahun-tahun, dan industri ini secara bertahap menjadi bersih. Jika pada masa itu, untuk pemuda seperti Jensen, jangan bilang untuk mengalahkan Billy, jika menyentuh jari Billy saja, PT Glory akan hancur hari ini. Bawa teleponnya ke Dr. Jensen. Suara Garrick sangat rendah. Setelah Jensen menjawab telepon, dia berkata dengan dingin, Dr. Jensen, aku pikir aku sopan kepadamu, dan memperlakukanmu seperti tamu, jika kamu menyentuh keluarga Moore seperti ini, itu terlalu tidak sopan di mataku. Hentikan omong kosongmu, kamu tidak melihat apa yang telah dilakukan cucumu untuk menyakiti orang-orang. Aku telah membiarkanmu, demi kehormatan penatua Jack, tapi cucumu tidak tahu aturan, jangan pernah ikut campur dalam urusanku dengan istriku. Jensen sama sekali tidak memberikan wajah, biarkan aku memberitahumu, di kota Asmenia ini, siapapun yang ikut campur dalam urusanku dengan istriku, aku tidak akan memberikan wajah kepada siapapun, bahkan kamu sekalipun,
aku akan tetap bertarung. Keberanian yang sangat besar. Aku akan menunggumu di keluarga Moore. Aku ingin melihat ombak besar apa yang bisa kamu balik. Garrick sangat marah, tidak percaya bahwa seorang dokter akan berani menentang setengah kota Asmenia. Melihat konfrontasi langsung antara Jensen dan Garrick, Billy dikejutkan oleh hawa dingin. Hatinya berkata bahwa Jensen akan merombak kota Asmenia sepenuhnya. Pun, aku akan tetap bertarung. Keberanian yang sangat besar. Aku akan menunggumu di keluarga Moore. Aku ingin melihat ombak besar apa yang bisa kamu balik. Garrick sangat marah, tidak percaya bahwa seorang dokter akan berani menentang setengah kota Asmenia. Melihat konfrontasi langsung antara Jensen dan Garrick, Billy dikejutkan oleh hawa dingin. Hatinya berkata bahwa Jensen akan merombak kota Asmenia sepenuhnya. Pimpin jalan. Jensen melemparkan ponselnya, dan berkata pada keluarga Moore yang terjatuh. Keluarga Moore merasa takut sekaligus marah pada Jensen. Mereka saling terjerat, lalu meninggalkan aula tinju dan pergi ke PT Glory. Jensen duduk di dalam mobil, sedikit memejamkan mata, dan menyesuaikan profound ki di tubuhnya. Jika di provinsi, atau di ibu kota, Jensen masih tidak berani melebih-lebihkan, tetapi dia hanya berada di kota Asmenia, dia sekarang memiliki kepercayaan diri untuk bertanggung jawab atas segalanya. Orang-orang di dalam mobil tidak berani berbicara, seperti ada patung dewa pembunuh yang duduk di dalam mobil. Suhu di seluruh mobil terasa dingin. Billy sedang dibalut, tapi matanya tertuju pada Jensen. Semakin dia melihatnya, semakin menakutkan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan konfrontasi Jensen dengan kakeknya. Mungkin Jensen akan dikalahkan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Jensen bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi sama sekali. Ironisnya, dia mengira keluarga Miller di ibu kota akan memberi Jensen pelajaran. Dia mengajari Jensen sebelumnya untuk bisa menghormati keluarga Miller. Ternyata, keluarga Miller bisa menyentuh Jensen, tapi bukan berarti dia bisa membunuhnya. Billy, aku bertanya padamu sebelumnya apakah kamu telah menerima apa yang diinginkan Jessica Miller, bagaimana menurutmu sekarang? Tiba-tiba, suara Jensen terdengar. Billy mengibaskan seluruh tubuh. Sebelumnya saat menghadapi masalah ini, dia tidak menjawab, tapi sekarang. Ya, Jessica lah yang mengatur agar aku melakukannya. Dia ingin memisahkan hubungan antara kalian sebagai suami dan istri, dan kemudian membawa Elena kembali ke ibu kota. Billy dengan cepat menjawab, takut membuat marah lagi. Ternyata benar seperti itu. Jensen sebenarnya sudah memiliki jawaban di dalam hati. Di sisi lain, Penatua Jack, gawat, Jensen ingin mengganggu keluarga Moore. Pada saat yang sama, seorang pemuda dengan cepat masuk ke kantor di biro kota. Penatua Jack menyesap anggur dan menggelengkan kepalanya, lupakan, biarkan dia melakukannya. Aku yakin bahwa Jensen akan bertindak secara proporsional demi aku. Ini. Pemuda itu tersenyum pahit. Keluarga Moore adalah setengah kota di kota Asmenia, jika mereka juga hancur, seluruh ekonomi kota Asmenia akan terpengaruh. Penatua Jack berkobar dengan amarah. Tahu mengapa Jensen melakukan ini, semuanya untuk melawan Jessica Miller, dan inilah yang dia ingatkan pada Jensen, hanya saja dia tidak menyangka bahwa metode Jensen menjadi sangat efektif, sehingga dia akan mendominasi kota Asmenia dalam hal ini. Di sisi lain, 4 keluarga kaya dan berkuasa juga mendapat kabar, dan semua orang kaget. Selain Marcus dan Martin Chester, semua orang mengira Jensen gila. Orang ini adalah seorang fanatik yang melindungi istri. Sepertinya Billy telah memprovokasi istrinya. Martin berkata ketakutan, lebih akrab dengan temperamen Jensen daripada orang lain, dan lebih jelas tentang seni bela diri Jensen daripada orang lain. Lucas juga mendapat kabar, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meditasi dengan mata tertutup. Ayah, Dr. Jensen pernah menyelamatkanmu, kenapa kamu tidak maju dan membantunya? Bagaimanapun, kakek Moore tidak mudah ditangani. Alexa sangat khawatir, dia selalu merasa bersalah pada Jensen, dan merasa bahwa apa yang dia katakan hari itu keterlaluan. Alexa, aku menerima beritanya, Jensen menghancurkan Billy. Kamu tahu kakek Moore paling menyayangi cucunya, Jensen melakukannya, sama saja dengan merusak kehormatan kakek Moore, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk meminta belas kasihan. Lucas membuka matanya. Dr. Jensen dia. Alexa lebih khawatir. Sayangnya, itu tergantung hidupnya.
Lukas menghela napas dan berkata, apakah kamu masih ingat 5 keluarga besar dan berkuasa tahun itu? Hanya karena keluarga besar dan berkuasa itu menyentuh Billy, kakek Moore sangat marah dan menjadikan keluarga besar dan berkuasa itu bangkrut dalam semalam. Sekarang apa yang dilakukan Jensen bahkan lebih dari itu, dan konsekuensinya pasti lebih serius. Mendengar ini, Alexa duduk di kursi dan menghela napas. Jensen, kenapa kamu begitu keras kepala? Aku sudah mengingatkanmu, jangan terlalu sombong, kehidupan di kota Asmenia tidak sesederhana itu. Episode 385. Dr. Jensen selalu menyelamatkan hidupku, tapi untuk membantunya aku tidak bisa. Aku masih bisa mengingatkannya, dan aku akan melakukan yang terbaik. Lukas melihat wajah Alexa, dia meminta Alexa untuk menelepon Jensen. Halo, Dr. Jensen. Aku Lukas, kau membantu aku dengan banyak hal terakhir kali, aku mendengar bahwa kau akan pergi ke keluarga Moore, aku hanya mengingatkan kamu, bahwa masalah ini lebih baik lupakan saja. Sedikit rendah hati, mungkin masih ada kesempatan. Apa yang Tuan Lukas katakan seharusnya menyuruh aku segera melepaskan Billy dan kemudian datang untuk meminta maaf, kan? Betul. Terima kasih, Tuan Lukas sudah mengkhawatirkan aku, tapi sekarang bukan kakek Moore tidak melepaskan aku pergi, tapi kakek Moore harus mempertimbangkan bagaimana menenangkan amarah aku. Kamu. Lukas tertegun sejenak, dahinya menunjukkan urat menonjol. Dia mendengar Alexa berkata bahwa Jensen keras kepala dan sombong. Baru setelah percakapan ini dia tahu bahwa kesombongan ini memang keterlaluan. Kamu memukuli cucu orang lain, dan orang lain harus meminta maaf kepadamu? Mimpi. Dr. Jensen, apakah kamu yakin tidak ingin memikirkannya lagi? Lukas menahan amarah itu dan bertanya. Tidak, aku yakin akan ada saatnya Garrick akan memohon padaku. Baiklah, begitu saja. Lukas menutup telepon, dan juga sangat marah. Dr. Jensen ini sangat sombong. Aku dengan ramah mengingatkannya, bukannya berterima kasih malah membual di depanku. Ayah, sungguh tidak akan membantunya. Aku sudah berkata, aku tidak bisa membantunya, apalagi dengan temperamennya, bahkan jika aku bisa membantu, aku tidak ingin membantu, orang muda tidak tahu ketinggian langit, melakukan sesuatu tanpa kebijaksanaan, bagaimana bisa melakukannya tanpa penderitaan? Sayangnya, seorang dokter adalah seorang dokter, tidak mengerti cara dunia bekerja. Lukas menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu saja, akan segera ada beritanya. Sebagai setengah kota Asmenia, Lukas pasti mengetahui kekuatan industri perkapalan PT Glory dan sama sekali tidak optimis mengenai kemenangan Jensen. Ayah, kenapa kamu tidak menelepon polisi saja? Orang kaya dan berkuasa sedalam laut, tidak ada gunanya memanggil polisi untuk hal seperti itu. Ketika keduanya sedang berbicara, Jensen telah tiba di industri perkapalan PT Glory, dia melihat bahwa ini adalah sebuah rumah kuno, tidak jauh dari laut, yang sepertinya adalah rumah leluhur keluarga Moore. Dan saat ini, rumah itu penuh dengan mobil mewah, dan sejumlah besar orang berpakaian hitam berjas berdiri di sekitar. Setelah melihat Jensen turun dari mobil, mereka tidak mengatakan apa-apa selain menatap Jensen. Tatapan itu penuh dengan hawa dingin. Hanya dengan satu kata dari kakek Moore, mereka bisa mencegah Jensen keluar dari komplek ini. Komplek ini bernama Komplek Keluarga Moore. Seluruh komplek bermarga Moore, ini adalah klan yang besar. Apalagi seorang dokter masuk ke sini, bahkan jika kaisar masuk ke sini pun, dia harus mengikuti aturan desa. Di aula konferensi keluarga, semua generasi paman keluarga Moore di dalam, semuanya terlihat sangat marah. Kakek Moore mondar-mandir. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Jensen memiliki beberapa koneksi, jadi dia mengingatkan Billy untuk tidak memprovokasi Jensen. Namun, dia tidak menyangka Jensen akan mempermalukannya dan berkata bahwa cucunya pecundang. Bukankah ini memaksa Garrick untuk melawannya? Jika Garrick tidak melakukan apa-apa, bagaimana industri perkapalan PT Glory dapat berpijak di kota Asmenia? Tuan, lawan saja dia. Seseorang mulai mengusulkan. Billy ini, meskipun temperamennya agak pemarah, tapi apa yang terjadi olehnya seharusnya keluarga Moore yang memberi dia pelajaran, dia sebagai orang luar mengapa campur tangan. Semua orang di keluarga setuju dengan usul seorang paman. Kakek Moore, sepertinya sesuatu telah terjadi pada keluargamu. Dan kemudian, seorang yang mengenakan baju tradisional, lelaki tua berambut putih tersenyum, lelaki tua ini bukan orang keluarga Moore,
tetapi statusnya tinggi. Kebetulan sedang bertemu dengan kakek Moore untuk berbisnis, dan berada di aula ini. Dan lelaki tua ini berbicara dengan sangat lambat. Jika mengalami analogi yang sulit, dia akan memberi orang perasaan bahwa langit akan runtuh. Selama bukan orang bodoh, temperamen orang penting di tubuhnya bisa terlihat. Tuan Hugo, kami membiarkan Tuan melihat lelucon, jangan khawatir. Aku, Garrick tidak memiliki pendapat tentang berhentinya grup Lipo Mayora dari kota Asmenia. Kakek Moore menjawab dengan sopan, Tuan Hugo adalah pemimpin grup Lipo Mayora Pulau Hong Kong, dengan puluhan ribu orang kuat lokal di Pulau Hong Kong. Dia awalnya berbisnis dengan PT Glory, dan proyek sudah disetujui, tetapi semuanya dibatalkan. Untuk meminta maaf, Tuan Hugo datang langsung ke pintu. Untuk ini, kakek Moore juga tidak peduli, dia tahu grup Lipo Mayora telah memprovokasi seorang master, dan itu normal untuk tidak berani melakukan bisnis di kota Asmenia sekarang. Hehe, kakek Moore memiliki banyak orang, jangan khawatir, tidak dapat berbisnis di kota Asmenia. Di masa depan, jika industri perkapalan PT Glory ingin berbisnis di Pulau Hong Kong, kami sebagai grup Lipo Mayora sangat membuka pintu lebar-lebar. Orang tua itu menambahkan, baik, kakek Moore, silakan menangani masalah keluarga dulu, aku tidak akan mengganggunya. Maaf, sudah merepotkan Tuan Hugo. Kakek Moore tersenyum dan mengangguk. Kakek Moore, Jensen sudah datang. Saat ini, beberapa anggota keluarga masuk, semuanya tampak galak dan marah. Sudah datang? Benar-benar sangat memiliki keberanian, apakah Jensen ini mengira dia punya beberapa koneksi, jadi aku tidak berani menyentuhnya. Kakek Moore tertawa marah, karena Jensen benar-benar datang. Ini sepenuhnya menjelaskan bahwa Jensen tidak menaruh perhatian pada keluarga Moore. Ayo. Kakek Moore dengan generasi paman keluarga Moore memimpin ke depan. Tadinya Tuan Hugo ingin pergi, dan tiba-tiba pupil matanya melotot, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, wajahnya akhirnya berubah. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih mendengar namanya, itu adalah Jensen. Jika memang benar orang itu sangat menakutkan. Keluarga Moore besar ini, jika tidak memanggil polisi, siapa yang bisa menghentikan makhluk jahat itu? Memikirkan hal ini, Tuan Hugo dengan cepat mengejarnya, bagaimanapun, dia dengan kakek Moore adalah mitra bisnis, dia tidak ingin kakek Moore kehilangan nyawanya karena ini. Pada saat ini, di depan gerbang aula leluhur keluarga Moore, sejumlah besar orang dikelilingi oleh penjaga keamanan, preman, dan beberapa diam-diam mengambil senjata, mata mereka terkunci pada pemuda itu. Melihat pemuda itu mengenakan kaos olahraga, dengan satu tangan di sakunya dan Billy di tangan satunya, dengan tatapan tenang. Kamu yang namanya Jensen. Tiba-tiba, teriakan dingin datang, dan melihat beberapa orang memakai baju tradisional, sekitar 40 atau lebih berlari menghampiri, mereka sangat marah. Sekilas, akan tahu bahwa seni bela diri mereka sangat bagus. Jensen meliriknya, dan dapat melihat bahwa orang-orang ini hanya lebih kuat dari Billy Moore. Diperkirakan bahwa mereka adalah Master Xuan tingkat menengah, dan mereka memiliki sedikit energi Qi. Benar. Jensen mengangguk. Kamu berani mengalahkan Billy seperti ini? Seorang pria parubaya kurus dengan dua janggut, berkata dengan marah. Paman ketiga. Billy lemah dan berteriak, orang-orang ini adalah pamannya, semuanya adalah master yang mendominasi. Billy, jangan khawatir, paman ada di sini, kamu akan baik-baik saja. Semua paman menjawab dan menatap Jensen yang tenang, Dr. Jensen, aku menyarankanmu untuk segera melepaskannya, jika kau membiarkan kakek melihat keadaan ini, kau akan mati dengan menyedihkan. Bang! Tanpa basa-basi lagi, Jensen tiba-tiba menjatuhkan Billy ke tanah dan menginjak dada Billy, aku ingin tahu seberapa menyedihkannya jika aku mati. Kau cari mati. Melihat Jensen masih berani mengganggu Billy, tidak ada yang bisa menahan kesabaran ini. Bahkan dalam kegelapan, ada beberapa senjata menghadap Jensen. Selama orang yang berkuasa di keluarga Moore berbicara, mereka akan langsung menembak. Episode 386. Dr. Jensen. Kali ini, kakek Moore akhirnya keluar. Dia melihat cucunya yang hancur. Seluruh tubuh gemetar, kemarahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Ayah! Para paman dari keluarga Moore itu memandang kakek Moore, untuk menunggu kakek Moore mengucapkan sepatah kata saja.
Seluruh desa keluarga Moore tampak sunyi, yang juga menunggu kata kakek Moore. Di kesepian, mata-mata yang diam-diam merekam dengan ponselnya dan akan menyerahkan adegan itu kepada Lukas. Wajah kakek Moore suram dan tidak nyaman, menaruh tangannya di belakang tubuhnya, terkadang mengepalkan tinjunya, terkadang melepaskannya. Dia juga tidak menyangka Jensen begitu gila, berani sombong di depan pintu gerbang keluarga Moore. Bagaimanapun juga, biarkan aku bertemu dengannya sebentar. Kakek Moore akhirnya membuka mulut, seperti kata terakhir, seolah-olah kata terakhir, mengusir keheningan di sekitarnya. Semua anggota keluarga Moore tersenyum, kalimat tadi juga menunjukkan bahwa dia akhirnya melawan Jensen, dan dapat diduga bahwa Dr. Jensen ke keluarga Moore tidak akan pernah bisa keluar lagi. Kakek, habisi dia. Generasi muda keluarga Moore diam-diam mengepalkan tangan, dan mereka sangat bersemangat. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan dengan cepat, menghentikan kakek Moore, dan berkata dengan cepat di telinganya. Tuan Hugo? Kakek Moore agak terkejut dan mengerutkan kening lagi. Tuan Hugo, ini urusan keluargaku, kalian sebagai grup Lipo Mayora tidak perlu campur tangan. Dia pikir Tuan Hugo selalu menjadi perantara bagi Jensen. Kakek Moore, jangan gegabah, Jensen ini, terakhir kali masuk ke grup Lipo Mayora, untuk mengambil nyawa Ezra, ujar Tuan Hugo dengan cemas. Kakek Moore gemetar karena terkejut, tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya dia seorang mengalahkan seluruh grup Lipo Mayora, dan bahkan petarung Lipo Mayora kita bukanlah lawannya. Tuan Hugo menambahkan. Wajah kakek Moore berubah drastis. Selain itu, Ezra menggunakan peluncur roket sebelum dia meninggal, tetapi dia juga berhasil memblokirnya. Jensen ini masih muda, dan energi kinya sekaya lautan. Ketika kalimat terakhir Tuan Hugo diucapkan, kakek Moore menjadi pusing. Dia secara alami mendengar tentang grup Lipo Mayora. Terakhir kali dia berada di kapal pesiar, dia mengobrol dengan semua tokoh di kota Asmenia. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa master seni bela diri ini adalah Jensen. Dia selalu berpikir bahwa Jensen bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Asmenia dengan keterampilan medisnya yang luar biasa. Tetapi sekarang dia mengetahui bahwa seni bela diri orang ini sangat mengerikan. Kakek Moore, aku tahu kau sangat tidak senang, tapi aku berani mengingatkan bahwa jika kau benar-benar ingin bertarung, kalian keluarga Moore tidak akan bisa melawannya sendirian. Tuan Hugo menghela napas lagi, dan sejauh yang aku tahu, masih ada orang di belakangnya. Hah? Kakek Moore menghela napas dan akhirnya tahu keterampilan Jensen. Kakek, habisi dia. Orang-orang di sekitar rumah keluarga Moore tidak tahu apa yang terjadi, dan masih berteriak. Bahkan Billy mengangkat secercah harapan, berharap kakek bisa menekan Jensen. Hanya menghadapi keributan keluarga Moore, Jensen mencibir, dan tiba-tiba menginjak kaki Billy. Gila. Tidak apa-apa memberinya pelajaran di belakang, tapi sekarang dia melakukannya di depan lelaki tua itu, jadi bagaimana kakek Moore bisa menanggungnya? Saat ini, banyak orang sudah memperkirakan tindakan kakek Moore. Dr. Jensen, di sini, aku meminta maaf atas nama keluarga Moore. Di bawah perhatian semua orang, kakek Moore melangkah maju dan memberi hormat kepada Jensen dengan etiket dunia Jianghu, cucu aku tidak punya hati untuk memprovokasi kau. Dia pantas mendapatkannya. Aku harap kau dapat melihat usia aku dan mengampuni keluarga Moore. Duar. Tak disangka. Semua orang yang hadir terkejut. Dan orang yang merekam video dengan ponselnya mengirimkan video tersebut ke Lukas. Pada saat ini, Lukas juga terkejut. Semua orang tahu bahwa temperamen dan kemampuan kakek Moore tidak mungkin baginya untuk berkompromi dengan orang luar, apalagi seorang pemuda yang tidak memiliki status di dunia. Tapi kebenaran ada di depannya. Tadi Billy memiliki harapan, tapi melihat kakeknya seperti ini, harapannya hancur. Ketahuilah juga Jensen mengatakan kalimat itu, jika kamu mengganggu Jensen, sama saja berani melawan kakeknya, kalimat ini, sungguh tidak bercanda. Jensen juga sedikit terkejut, tetapi dia melirik Tuan Hugo, merasa sedikit akrab, dan kemudian secara bertahap mengerti. Dr. Jensen, silakan duduk di aula. Setelah kakek Moore meminta maaf, dia memberi isyarat kepada Jensen. Jensen juga tidak berbicara, tangannya disaku, melangkah maju. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk memperbaiki kota Asmenia dan mempersiapkan kedatangan Jessica Miller lagi. Dia tidak berniat untuk perang, dan tujuannya saat ini telah selesai.
Orang-orang melihat pemuda yang berjalan-jalan di halaman, dan melihat kakek Moore yang sopan, satu persatu seperti mimpi. Semua tahu ini kekuasaan keluarga Moore adalah setengahnya kota Asmenia, belum lagi seorang pemuda, bahkan jika bos besar tentara datang, paling sopan kakek Moore, tidak akan mengundang dengan rendah hati. Mereka memasuki aula keluarga Moore, Jensen pertama kali melihat tombak tergantung di tengah aula. Di bawah tombak ada giok guanyin setinggi 1 meter. Orang-orang keluarga Moore adalah nelayan, percaya pada dewa laut, dan yang disebut dewa laut adalah guanyin. Di masa lalu, setiap kali mereka melaut, mereka harus sujud kepada dewa laut untuk memastikan perdamaian. Ayo, sajikan teh. Kakek Moore mengikuti dan masuk, dan berteriak keluar, menghormati Jensen seperti tamu, dan menunggu Jensen duduk. Dia berkata dengan sopan, Dr. Jensen, mengenai cucu aku harap kamu memiliki pikiran terbuka. Ini permintaan maaf lainnya. Hal ini juga membuat generasi paman keluarga Moore diam-diam cemas. Billy dipukuli seperti ini, dan yang meminta maaf harusnya Dr. Jensen. Tidak masalah, masalah ini selesai seperti ini saja. Jensen berkata ringan. Terima kasih, Dr. Jensen, karena sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Akhirnya kakek Moore lega. Jensen memandang Tuan Hugo dan tersenyum, seharusnya ini Tuan Hugo, kan? Kita sepertinya pernah bertemu sekali. Pernah bertemu di Pulau Hong Kong. Ditatap Jensen seperti ini, Tuan Hugo merasa seperti sedang ditatap binatang buas. Tanpa sadar mengingatkan masalah grup Lipo Mayora dulu, kekuatan besar Jensen, seperti dewa perang, mengalahkan grup Lipo Mayora dan membuat mereka menundukkan kepala. Jensen mengangguk dan tiba-tiba melihat tombak di belakang giok guanyin dan berkata, Kakek Moore, kapan kamu meletakkan tombak ini? Ini. Kakek Moore juga tidak tahu mengapa Jensen mengatakan demikian, tetapi dia masih menjelaskan. Sebulan yang lalu, ini dibawa kembali oleh keluarga Moore dari memancing di laut. Tombak adalah milik leluhur kita. Ini ditinggalkan di dasar laut saat itu. Sekarang setelah ditemukan, ditempatkan di aula. Saran aku pribadi, tombak ini lebih baik tidak diletakkan di aula. Tombak tidak membawa keberuntungan, jika dibiarkan lama, akan ada pertumpahan darah atau kematian, ucap Jensen. Ini. Kakek Moore tertegun sejenak, dia tidak menyangka Jensen mengatakan ini. Tentu saja, dia tidak mengambil hati, dan berkata sambil tersenyum, Dr. Jensen benar. Ketika Jensen melihat Garrick, dia juga tahu bahwa dia tidak mempercayainya, tetapi Jensen yakin bahwa tombak itu adalah kejahatan besar, dan ada gas mayat yang tersebar. Diperkirakan hal itu disebabkan oleh terlalu lama tinggal bersama orang mati dan menyerap banyak gas mayat dan roh jahat. Begini saja, aku akan memberimu jimat untuk membuatmu tetap aman. Jensen mengeluarkan jimat kuning dari tubuhnya dan meletakkannya di atas meja. Terima kasih Dr. Jensen. Erling, cepat ambil jimat keselamatan dari Dr. Jensen. Kakek Moore tidak berani mengabaikannya, namun jauh di lubuk hatinya ia tidak berpikir demikian, tombak itu adalah sesuatu yang leluhur kita bawa saat memancing, bagaimana bisa membuangnya begitu saja. Adapun jimat kertas untuk membuat tetap aman, ini sungguh lelucon. Episode 387. Kakek Moore mengakui bahwa Jensen pandai kungfu, tetapi tidak berarti bahwa dia juga pandai feng shui. Adapun komentar Jensen tentang aura bekas darah, mungkin dia bermaksud untuk menertawakan kecacatan Billy. Baiklah, karena masalah ini sudah berakhir, aku akan pergi. Jensen tidak banyak bicara dan pergi. Aku akan mengantar Dr. Jensen pergi. Kakek Moore secara pribadi mengantarnya, setelah berjalan keluar dari gerbang, ada suara teriakan, ayo, antar Dr. Jensen pulang. Sebuah mobil datang, Jensen naik mobil, dan mobil itu pergi dari komplek keluarga Moore. Orang-orang dari keluarga Moore pelan-pelan sadar, meski mereka masih tidak percaya, tetapi mereka yakin, kakek Moore sangat sopan pada Jensen, pasti ada perasaan tersembunyi di dalamnya. Tuan Hugo, apakah kamu benar-benar yakin? Saat kembali lagi ke aula, kakek Moore bertanya dengan mengerutkan kening. Tentu saja, aku bisa menjamin atas hidupku. Tuan Hugo mengangguk. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kakek Moore menghela napas, ia tahu bahwa Tuan Hugo pasti tidak akan berbohong padanya, Jensen ini benar-benar kuat. Selain itu, di belakang Jensen, aku pikir ada pasukan di belakangnya.
Menurut gosip, dia juga anggota tim operasi khusus sekarang. Diperkirakan dia akan menjadi raja prajurit. Tuan Hugo menambahkan. Raja prajurit? Tubuh kakek Maore gemetar. Dia tahu raja prajurit mewakili apa saja. Ini adalah salah satu orang terkuat dalam pasukan. Oh ya, apakah kau tidak peduli mengenai pengingat dari Dr. Jensen sebelumnya? Tuan Hugo tiba-tiba bertanya. Sayangnya, jika itu adalah sesuatu yang lain, aku masih akan mendengarkan, tetapi tombak adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur. Bagaimana aku bisa membuangnya? Bukankah ini menghina guru dan menghancurkan leluhur? Keluarga Maore adalah klan besar, dan kami sangat menghormati leluhur kami. Kakek Maore menggelengkan kepalanya dan berkata, dan meminta seseorang untuk membawa jimat kuning yang diberi Jensen, melihatnya beberapa kali, lalu melemparkannya ke atas meja. Kurasa, dia hanya sekedar bicara saja. Tuan Hugo mengangguk dan tidak membujuknya lagi. Jimat kuning dilempar entah kemana. Setelah angin bertiup, ia jatuh ke tanah, tulisan di atas kertas ternoda debu dan perlahan-lahan kabur. Baiklah, aku juga ada urusan di Lippo Mayora, jadi tidak berlama-lama lagi di sini. Ketika kakek Maore ada waktu datang ke Pulau Hong Kong, dan bisa beritahu aku. Tuan Hugo pergi setelah mengobrol sebentar dengan kakek Maore. Aduh! Baru keluar dari aula, melihat seseorang membawa Billy, dan tiba-tiba mereka terpeleset, dan keduanya jatuh ke tanah. Billy tambah terluka parah, dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Adapun paman ketiga yang menggendongnya, gigi depannya copot, dan wajahnya berlumuran darah. Kejadian ini membuat kakek bingung. Ini tidak mungkin, Billy ini memang terluka, tetapi putra ketiganya adalah seorang seniman bela diri. Bagaimana bisa jatuh begitu parah? Kakek, gawat, Paman Ferdi dan yang lainnya menghadapi ombak besar ketika mereka pergi ke laut, mungkin tidak bisa kembali lagi. Tiba-tiba seseorang berlari dengan cemas. Kakek Maore terkejut, Paman Ferdi adalah orang kepercayaannya, sudah mengikutinya dari muda, dia bukan keluarga Maore, tapi lebih baik dari keluarga Maore, dan pengalaman yang kaya dalam memancing. Bagaimana mungkin bisa mati di laut? Paman ketiga, rumah sakit baru saja menerima kabar bahwa Bibi Stefani terinfeksi karena operasi, dan rumah sakit sudah meminta kami untuk mempersiapkan pemakaman. Tiba-tiba ada seseorang lagi berlari dan menangis. Pria yang memanggil paman ketiga jatuh di tanah dan menjadi linglung, karena Bibi Stefani adalah istrinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek Maore tampaknya bertambah usia beberapa tahun dalam sekejap, dan kerabatnya terus menderita, menyebabkan dia menderita pukulan besar. Tuan Hugo sudah berjalan ke gerbang dan tiba-tiba menghela napas, kakek Maore, ada beberapa hal yang harus terpaksa kita percaya. Mungkin benar apa yang dikatakan Pak Jensen. Kakek Maore gemetaran, mengingat yang dikatakan Jensen tentang aura bekas darah, segera masuk ke ruang tamu, menyuruh orang menemukan jimat kuning. Setelah menemukannya tulisan di atas jimat kuning telah kabur. Seseorang, singkirkan tombak leluhur. Kakek Maore tidak tahu apakah harus mempercayai Jensen, tetapi dia lahir dalam memancing dan selalu percaya pada hal-hal ini. Kakek, ini milik leluhur, ucap orang yang tidak rela. Aku menyuruhmu mengambilnya, jadi ambillah. Kakek Maore membentak, apakah kau ingin keturunan keluarga Maore mati, baru kau merasa nyaman? Baik. Pria itu tidak berani berkata apa-apa lagi. Kakek Maore, karena Pak Jensen melihat sesuatu, aku melihat tahu ini. Sepertinya kita harus mengunjunginya. Setelah berbicara padanya, Tuan Hugo pergi. Dia tahu bahwa keluarga Maore selalu makmur. Tiba-tiba satu demi satu mengalami aura bekas darah. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, dan setelah peringatan darah ini, kakek Maore harus tahu apa yang harus dilakukannya. Di sisi lain saat ini, Lukas masih menatap ponselnya dengan kaget. Ayah, bagaimana kabar Jensen? Di sampingnya, Alexa bertanya dengan cemas. Sayangnya, bukankah kamu mengatakan bahwa Jensen sombong? Dia bukan sombong, tapi kita semua yang meremehkannya, dia baik-baik saja. Lukas menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Hugo datang dan mengucapkan beberapa kata di telinga kakek Maore, meskipun aku tidak tahu apa yang dikatakan, aku rasa apa yang terjadi di Lippo Mayora di Pulau Hong Kong sebagian besar berhubungan dengan Jensen. Apa? Wajah Alexa berubah drastis, mengingat saat dia di kapal pesiar, penguasa kota Asmenia berkata bahwa seseorang pergi ke Pulau Hong Kong sendirian dan mengalahkan grup Lippo Mayora. Apa itu Jensen? Dia terdiam. Di lain tempat,
Penatua Jack, masalah Jensen sudah diselesaikan, dan tidak ada konflik. Di biro kota, seseorang memberitahu Penatua Jack. Baguslah, Garrick akhirnya tahu kemampuan Jensen. Seseorang dari keluarga Miller datang, dan Jensen tidak lagi menjadi mangsa. Penatua Jack tertawa, akhirnya merasa lega, tapi dia masih menghela napas emosi karena memikirkan Jensen dengan waktu singkat membiarkan seluruh daratan kota Asmenia untuk menghormatinya. Dengan usia lebih dari 20 tahun, tidak semua orang bisa mengubah kota Asmenia yang luas ini. Jensen, bagaimana urusannya? Setelah Jensen kembali ke villa, Elena langsung bertanya. Jensen tersenyum dan mengangguk, industri perkapalan PT Glory sudah baik-baik saja, sekarang tinggal lihat kedatangan orang dari keluarga Miller. Ketika saatnya tiba aku akan menunjukkan semua kartuku, aku pasti akan melindungimu. Terima kasih. Elena sangat senang. Jensen menatap Elena dan menyadari dia mengenakan gaun hitam ketat, memperlihatkan pinggang rampingnya, dan paha yang seksi. Dia langsung kepanasan, apalagi sepasang kaki panjangnya yang membuat Jensen tanpa sadar menjilat bibirnya. Jensen sudah melihat begitu banyak wanita cantik, tetapi dalam hal kecantikan kaki, Elena tidak ada duanya, tidak hanya ramping, sangat proporsional, dengan kulitnya juga cerah. Kamu tidak akan aneh-aneh lagi di siang bolong begini, kan? Ditatap oleh Jensen seperti ini, Elena menjadi malu. Apa yang kamu katakan? Jensen tersenyum nakal. Tentu saja, dia masih merasa aneh saat Elena mengucapkan kata-kata seperti itu. D388. Ngomong-ngomong, waktu itu kamu bilang ulang tahun kakek, kira-kira kapan ya? Jensen tiba-tiba bertanya. Besok. Karena itu besok, ayo kita usaha lagi. Jangan. Teguran Elena datang dari kamar, dan di pintu, Diana Lawrence bersembunyi di sana sambil menguping, dan tersipu. Keesokan harinya, Jensen dan Elena membeli hadiah untuk mengunjungi kakek Elena. Mengenai kakek Elena, Jensen juga belum pernah bertemu dengannya, tetapi Elena mengatakan bahwa pada saat Jensen kehilangan ingatannya, kakeknya pernah mengunjunginya, dan kakek Elena bernama Osmond Lawrence, pensiun dari ketentaraan. Setelah pulang dari usia tua, dia tinggal dalam pengasingan di kota Asmenia, menjalani kehidupan santai bermain catur dengan burung setiap hari. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di luar taman. Elena membawa Jensen ke taman. Elena, kenapa kamu datang ke taman? Jensen berkata dengan rasa ingin tahu. Ibu, ayah dan paman pasti ada di sini sekarang, tapi kakek suka ketenangan, dan dia tidak bisa duduk diam di rumah. Dia biasanya main ke taman. Elena melihat seorang lelaki tua di depannya, dan dia segera mempercepat langkahnya dan berlari menghampirinya. Jensen mengikutinya dengan sekantong besar hadiah, tapi matanya menatap punggung Elena. Hari ini Elena tidak mengenakan rok tapi setelan hitam. Meskipun kaki panjangnya tertutup, dia sangat montok. Istri yang cantik ini selalu membuat haus. Ada juga rasa bahagia di hati Jensen, itu sepadan dengan usahanya untuk melindungi Elena, dengan istri cantik di sampingnya, dia tidak akan bosan memandangnya setiap hari. Kakek! Elena mendatangi seorang lelaki tua dan berteriak manis. Dan melihat lelaki tua itu mengenakan kemeja yang sudah kuning, mengenakan celana panjang coklat, ditambah dengan sepasang sandal, sangat sederhana, tetapi fisik lelaki tua itu sangat kekar, mungkin ketika muda sering berolahraga. Haha, Elena datang. Osmond tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada pecatur di depannya, permainan kali ini aku tidak main, nanti kalau ada waktu lagi mainnya. Pak Osmond, kamu bermain curang, kamu jelas akan kalah dalam permainan ini. Orang tua di depannya merasa tidak puas, dan menatap Elena lagi sambil tertawa, ini cucumu. Cantik sekali, apa kamu sudah menikah? Ada seorang anak laki-laki di keluargaku yang belum menikah, bagaimana kalau mereka berkenalan? Nyatanya, cucu lelaki tua itu tidak jauh di sana dan melihat Elena, dia merasa jatuh cinta pada pandangan pertama, dia diam-diam bersemangat. Jika kakek Osmond menerima kencan-butannya, jadi dia akan punya kesempatan itu. Kakek, aku sudah menikah. Ini suamiku. Sebelum Osmond menjawab, Elena bergegas untuk mengatakan yang sebenarnya, bahkan Jensen juga terkejut, sangat bahagia. Biasanya, pernyataan hubungan semacam ini dilakukan oleh pria, tapi ketika wanita mengatakannya, perasaannya jelas berbeda.
Wajah lelaki tua itu kecewa, dan pria muda yang tidak jauh itu menghela napas berulang kali, menatap Jensen, dan menjadi cemburu. Dia merasa Jensen sama saja dengannya, bahkan lebih buruk. Kenapa bisa menikahi wanita secantik itu? Baiklah, kalian ngobrol-ngobrol saja, besok kita lanjutkan permainannya. Orang tua itu tersenyum dan pergi. Wah, Jensen. Setelah melihat Jensen, mata Osmond berkedip. Halo kakek. Jensen segera menyapa, dia bisa mendeteksi, tulang tubuh Osmond sangat bagus, kekuatannya tidak buruk, menurut aturan biasanya, dia di ketentaraan pasti bukan orang biasa. Kata Zachary ingatanmu sudah pulih, dan sekarang sepertinya sangat sehat, ujar Osmond bersemangat. Terima kasih atas perhatian kakek, semuanya sudah baik-baik saja. Menurutku, hubungan kalian berdua cukup baik, sepertinya, aku tidak memilih orang yang salah. Cucuku memang standarnya sangat tinggi, hanya sedikit orang yang bisa membuatnya jatuh cinta, kamu hebat. Osmond menambahkan. Kakek, apa yang kau bicarakan? Elena tiba-tiba tersipu. Haha, kakek mencarikan suami untukmu, apa kamu puas? Osmond menggoda. Elena langsung menatap Jensen dan mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak puas? Sekarang hatinya tidak bisa diisi siapapun lagi, kecuali Jensen. Kakek, hari ini ulang tahunmu, kenapa tidak menunggu di rumah? Jensen sedikit canggung, dan segera mengganti topik pembicaraan. Ada terlalu banyak orang di rumah, sangat berisik. Lebih baik di taman, lebih nyaman. Aku sudah bilang itu hanya ulang tahun, tidak perlu membuat pemborosan sebesar itu. Saat kami perang di masa itu, tidak ada yang merayakan ulang tahun, makan yang enak saja sudah nikmat. Osmond mengeluh. Jensen dapat melihat bahwa Osmond adalah tipe orang yang rendah hati yang berasal dari keluarga sederhana, dan dia memiliki kesan yang baik pada Osmond. Kakek, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada kakek? Jensen menambahkan. Jensen, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Begini saja, kamu bermain catur denganku, saat kamu mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Osmond tersenyum penuh teka-teki. Jensen tersenyum masam, dia tidak mahir bermain catur, bagaimana mungkin akan mengalahkan Osmond? Dia melihat Elena dan Elena mengangguk padanya. Artinya kakek selalu kuno dan melakukan apa yang harus dia katakan. Artinya, harus bermain catur dengannya. Baik. Setelah Jensen dan Osmond menyiapkan bidak catur mereka berjalan sesuai dengan metode bermain catur dalam kesan mereka. Tapi Jensen, sebagai lawannya, dikalahkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Kenapa kamu begitu bodoh? Kakek jelas ingin mengambil pasukanmu, dan kamu masih melompati kudamu. Keterampilan catur Elena pun lebih tinggi dari Jensen, dan dia mengeluh di dekatnya. Jensen menggaruk kepalanya dan melanjutkan set kedua. Kenapa kamu bermain seperti itu, bodoh? Yah, kamu kalah lagi. Aduh, jika kamu tidak menghentikan kudanya, kakek akan memakanmu dari belakang. Kamu sangat bodoh. Elena telah mengomel di dekatnya, terlihat lebih cemas daripada Jensen. Osmond memandang pasangan kecil itu dengan senyum. Tampaknya Jensen cukup mengalah pada Elena. Tapi sayang sekali. Memikirkan identitas Elena, hati Osmond penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu dari Zachary bahwa Jensen adalah seorang dokter dan lumayan terkenal di kota Asmenia. Hanya saja, seorang dokter tidak bisa melindungi Elena. Tidak tahu apakah benar atau salah membiarkan mereka menikah waktu itu? Elena, kamu jangan memarahi Jensen lagi, dia ini memiliki prinsip sendiri dalam bermain catur. Orang lain itu menyerahkan benteng untuk menyelamatkan raja, tapi kalau dia melindungi benteng, pandangan keseluruhan tidak terlalu bagus. Osmond tiba-tiba menyela. Elena tiba-tiba tanpa ampun menatap Jensen, membuat kakek kecewa. Jensen, apa kamu tidak bisa melakukan dengan baik? Namun, dari sini dapat diketahui bahwa bagi Jensen kekasihnya lebih penting daripada usahanya. Tiba-tiba, Osmond melanjutkan, yang membuat Elena terdiam, entah kenapa hatinya tersentuh. Dia ingat apa yang penatua Jack katakan padanya, Jensen memiliki kemampuan yang hebat, tetapi untuk Elena, dia bisa menyerahkan segalanya, bersedia menjadi dokter kecil. Bukankah itu yang dimaksud kakek? Pria ini akan selalu memperlakukannya seperti seorang putri, tetapi dia memiliki pesona yang memikat. Bermain catur dengan Jensen cukup membosankan. Cara mainnya di luar akal sehat.
Meskipun Osmond mengungkapkan apresiasi untuk Jensen, tapi dia juga jadi bosan dengan Jensen. Episode 389. Orang lain bermain catur dengan teliti, malah bermain tanpa bermain, sungguh tidak masuk akal. Setelah lebih dari 10 permainan ini, Osmond menjadi semakin pengap, seperti orang tua yang mengobrol dengan anak kecil yang baru saja belajar berjalan, tidak nyambung. Kakek, kau kalah. Namun, saat ini, gaya catur Jensen berubah dan catur kakek diblokir. Osmond menunggu beberapa saat melihat permainan catur, marah, tapi setelah sedikit berpikir, sedikit tersenyum masam. Sepertinya aku masih belum memiliki kesabaran seperti anak muda. Osmond tahu bagaimana dia kalah. Permainannya dilumpuhkan oleh Jensen. Lagi pula, Jensen telah bermain catur dengan trik yang sama selama lebih dari 10 pertandingan berturut-turut. Osmond jadi merasa bosan. Ketika jalur catur Jensen tiba-tiba berubah, Osmond secara alami jadi tidak sadar. Jensen tampak terlihat, tapi dia juga sangat licik. Dia tahu strategi menyerang jantung di luar papan catur. Baiklah, kamu menang. Setelah memikirkannya, Osmond tertawa. Jensen, kamu hebat sekali. Elena sangat senang. Bibir merahnya memberi Jensen sedikit ciuman di pipinya. Jensen sangat senang, dan kemudian suasana hatinya menjadi tertekan lagi. Selera Elena sangat sederhana, bahkan lebih menarik, membuat Jensen memikirkan saat-saat indah di malam hari nanti. Katakan, apa yang ingin kamu ketahui? Tanya Osmond. Kakek, aku ingin tahu kenapa waktu itu keluarga Miller membuangku, dan kenapa aku bisa berada di keluarga Lawrence. Elena bertanya dulu. Ceritanya panjang. Mari kita bicara tentang keluarga Miller dulu. Pada masa itu, ketika ayahmu masih bekerja di tingkat dasar, dia melakukan tugas di luar dan terluka parah. Kemudian dia tinggal di sebuah desa pegunungan kecil. Anak perempuan dari keluarga tempat dia tinggal merawat ayahmu siang dan malam. Lambat laun, dia punya perasaan, lalu mereka menjalin hubungan. Akhirnya, dia memilikimu. Tapi pada saat itu ayahmu sudah menikah, ditambah tradisi keluarga, jadi dia mengusirmu. Ini juga untuk menyelamatkan kamu dan karir ayahmu. Dan aku adalah pengawal ayahmu saat itu, dan ayahmu mempercayakanmu padaku. Mendengar ini, tinju Elena diam-diam bergetar. Jensen dengan cepat meraih tangan Elena dan menghibur Elena. Baik dia maupun Elena tidak bisa membayangkan bahwa Elena hanyalah seorang anak terlantar dari keluarga Miller. Selama bertahun-tahun, pencapaian yang telah kamu raih dilihat oleh semua orang, dan seseorang juga menyebutmu di atas, jadi ayahmu mulai memperhatikanmu, dan keluarga juga menerimamu dan menyuruhmu kembali ke keluarga Miller. Osmond melanjutkan, ayahmu adalah orang yang ambisius yang ingin menjadikan keluarga Miller menjadi keluarga yang lebih besar, jadi dia juga mengalami kesulitan. Meninggalkan istri dan anak juga termasuk kesulitan? Semua ini bukannya untuk karirnya sendiri. Elena tidak bisa menyembunyikan kata-katanya di dalam hatinya dan mengatakan apapun yang dia ingin katakan. Osmond tersenyum masam dan melanjutkan, ibumu sakit setelah kamu diusir, jadi kamu juga tidak perlu berpikir untuk mencari ibumu lagi. Mendengar kata-kata Osmond, air mata Elena jatuh. Jangan khawatir, keluarga ibumu pasti masih punya kerabat, kalau ada waktu, kita berkunjung ke sana. Jensen menghibur. Sekarang, situasinya agak merepotkan. Kamu sudah menjadi orang yang berguna. Keluarga Miller ingin membawamu kembali, tapi sepertinya kamu tidak mau. Osmond menghela napas lagi. Meskipun keluarga Miller menyakitimu, dan ingin membawamu kembali, itu juga untuk menebus kesalahannya. Kakek, apakah itu ingin menebus kesalahannya? Yang terpenting adalah tergantung pada pilihan Elena. Jika Elena tidak mau kembali, maka ini bukan untuk menebusnya, tapi ini pemaksaan. Jensen tiba-tiba berkata dengan dingin, awalnya, dia cukup menghormati Osmond, tetapi melihat Osmond telah membantu keluarga Miller untuk berbicara, dia langsung tidak nyaman. Tentu saja, dia juga bisa mengerti, bagaimanapun, Osmond adalah pengawal lama di keluarga Miller, pastinya mengarah kepada ayah Elena. Setelah ditegur oleh Jensen, Osmond membuka mulutnya dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Kakek, Jessica sebentar lagi datang kan? Dia sudah datang, atas nama ketua untuk berterima kasih padaku karena telah merawat putrinya. Wajah Jensen berubah dan berkata dengan serius, karena sejak kecil Elena ditinggalkan oleh keluarga Miller, mengapa dia masih menginginkannya?
Semua ini hanya untuk karir keluarga, kan? Tapi, Elena tidak mau kembali ke keluarga Miller. Kakek, apakah ada yang bisa kau lakukan? Ada sedikit keraguan di mata Osmond. Bagaimanapun, dia setia dan tidak mau mengkhianati keluarga Miller. Melihat Osmond, Jensen merasa lebih marah dan berkata, "Kakek, kau yang membawa Elena kembali. Apa kau menganggapnya sebagai cucu kakek? Tapi menurutku kau tidak menganggap Elena sebagai cucu MU. Sebaliknya, Elena menganggapmu sebagai kakeknya dan ayah dan ibu Elena sebagai orang tuanya. Sekarang, Elena mengalami masalah yang sulit. Sebagai seorang kakek, tidak apa-apa jika tidak membantu, tapi jika membantu keluarga Miller. Di mana hati nurani kakek?" Saat teguran terakhir, Osmond akhirnya berubah ekspresi. "Jensen, jangan berbicara seperti itu pada kakek." Elena memarahi Jensen. "Elena, dia benar memarahiku, aku tidak berguna menjadi seorang kakek." Osmond melambaikan tangannya ke Elena dan menatap Jensen lagi. "Jensen, aku tahu kamu ingin menjaga Elena, tapi dengan kekuatanmu sendiri, sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali. Tidak bisa melakukannya, tapi aku akan melakukannya, karena Elena adalah istriku." Jensen berkata. Osmond terlihat kesal dan dia melihat lebih dalam pada Jensen. Dia yakin Jensen harusnya tahu kekuatan keluarga Miller di ibu kota, tapi Jensen tetap bersumpah untuk melindungi istrinya dan tidak takut mati. Keberanian ini mengagumkan. Bagaimana dengan dia? Meski sudah menjadi tugas seorang prajurit untuk mematuhi perintah, pernahkah dia memikirkan kebahagiaan Elena di dalam hatinya? Tapi apakah dia berani? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pemuda ini. Ayah Elena, tetua keluarga Miller saat ini telah turun tahta. Tujuannya adalah menjadikan keluarga itu sebagai kepala dari 8 keluarga bangsawan di ibu kota. Jika Jessica ingin bersaing untuk menjadi patriark, dia harus membuat prestasi, di mana kota Asmenia adalah salah satu prestasinya. Jika kamu bisa membuatnya takut pada kota Asmenia, kamu akan menang. Osmond mengatakan apa yang dia ketahui. Mata Jensen berbinar. Semuanya sama seperti yang dikatakan penatua Jack, tapi kakek Osmond bahkan sampai mengatakan kelemahan Jessica Miller. "Terima kasih kakek. Kamu juga tidak perlu berterima kasih kepadaku." Jessica Miller adalah seorang wanita yang ambisius, hebat, dan memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan jika kamu mengetahui kesulitannya saat ini, kamu mungkin tidak akan bisa membuatnya tunduk. Hanya sedikit orang di seluruh generasi muda ibu kota yang dapat membuatnya tunduk. Kakek, walaupun aku adalah seorang dokter, untuk Elena, tidak peduli seberapa besar masalahnya, aku akan menyelesaikannya demi Elena. Setelah mendengarkan kata-kata Jensen, Osmond tersenyum bahagia. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Jensen, dengan keberanian dan tekad Jensen, ini sudah cukup untuk membuatnya terkesan. "Ngomong-ngomong, apakah kakek tahu di mana ayahku?" Jensen membantu Osmond berdiri dan menanyakan keraguan yang sudah lama ada di hatinya. Osmond gemetar terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayahmu ini sangat misterius. Sejak mempercayakan kamu padaku, aku tidak punya kabar tentang dia lagi." Meskipun Osmond menjawabnya dengan sederhana, tetapi Jensen masih merasakan Osmond sedang menyembunyikan sesuatu, jika tidak, dia tidak akan terkejut sampai gemetar. Episode 390. "Lalu tahukah kamu apa itu Kaisar Naga?" Jensen bertanya lagi. Osmond menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Jensen dan berkata, "Jensen, tahukah kamu siapa Kaisar Naga? Ini adalah sosok yang sangat hebat, tetapi dengan posisimu sekarang, kata Kaisar Naga lebih baik jangan disebut lagi, itu akan berbahaya bagimu." Jensen ingin menanyakan hal lain, tetapi melihat ekspresi ragu-ragu Osmond, dia tidak bertanya lagi. Secara keseluruhan, Jensen menemukan bahwa masalah Elena tidak sesederhana itu, begitu pula masalah ayahnya. Mereka perlahan kembali ke rumah kakek Lawrence. Mereka melihat bahwa rumah kakek Lawrence adalah sebuah rumah besar. Sepertinya sudah beberapa tahun. Halamannya penuh dengan kebisingan. Setelah masuk, mereka melihat semua orang sedang sibuk. Istri paman ketiga sedang memasak sayuran, dia menggunakan jenis kuali yang didedikasikan untuk pesta pernikahan di pedesaan. Setelah mereka masuk, semua orang berhenti berbicara dan menyapa satu sama lain. Hanya saat melihat Jensen, paman dan yang lainnya menjadi sangat sopan.
Meskipun Jensen dipermalukan belum lama ini dan dimarahi sebagai pecundang, sampai kehilangan wajah sebagai pria, mereka semua tahu kemampuan Jensen. Dikatakan bahwa bahkan pemimpin tertinggi kota Asmenia datang ketika aula Singlin saat dibuka. Jensen, Elena kalian datang, cepat sini dan bantu. Zachary berteriak pada Jensen. Kerabat meletakkan piring di atas meja, dan beberapa anak yang lapar sudah memakannya terlebih dahulu. Osmond bersama paman dan yang lainnya minum bir sambil mengobrol, sangat bersemangat. Jensen dan Elena sama-sama tersenyum lega. Kehidupan yang tenang dan tentram ini juga yang mereka dambakan. Tentu saja, berapa lama ketenangan ini bisa bertahan? Mereka pun tidak tahu. Elena diam-diam memegang erat tangan Jensen. Jensen dapat mendeteksi bahwa dia sangat gugup, dan menenangkannya, jangan khawatir, ada aku di sampingmu. Ketika dia mengatakan ini, matanya juga melihat keluar rumah, mengetahui bahwa ini hanya ketenangan sebelum badai. Wah, ramai sekali. Benar saja, keluarga Lawrence baru saja makan sebentar, tiba-tiba ada dua orang masuk dari pintu depan, yang berjalan di depan adalah seorang pemuda berjas biru, dia melirik keluarga Lawrence, terlihat ada kesombongan di wajahnya. Dan satunya lagi adalah Jessica Miller yang berjalan di belakang. Wajah Jessica terlihat serius seperti biasanya, mengenakan gaun hitam, memberikan perasaan seperti presdir perempuan, dan auranya sangat kuat. Saat melihat Jessica, Osmond menghela napas diam-diam. Apa yang akan terjadi pasti akan datang. Telapak tangan Elena penuh dengan keringat, dan tidak tahu kenapa dia gugup saat melihat Jessica. Mungkin kemampuan wanita itu terlalu dalam, atau mungkin latar belakangnya terlalu kuat. Jensen menepuk punggung tangannya dan menatap Jessica dengan mata dingin. Wanita itu menabur perselisihan dan hampir memisahkannya dari Elena. Dia selalu ingat kebencian ini di dalam hatinya. Jessica meliriknya setelah melihat Jensen duduk di samping Elena, ekspresinya terlihat jelas, lalu senyumnya menjadi dingin. Dia sudah menebak sesuatu. Bagus, Jensen ini benar-benar hebat. Saat dia tidak ada, ternyata dia sangat dekat dengan Elena lagi. Dia tidak memahami apa yang terjadi pada Elena di hari ulang tahunnya waktu itu, mengapa dia tidak bisa mengalahkan pria ini? Mengapa pria ini tidak menyerah? Jika itu orang lain, pasti sudah membencinya dan meninggalkannya. Siapa yang kalian cari? Lalu paman berdiri dan bertanya, dia merasa kedua orang ini tidak sopan. Diam, bukan giliranmu untuk bicara di sini. Ekspresi pemuda itu penuh dengan penghinaan, lalu dia menyalakan rokok dan menghisapnya dengan sikap yang sangat arogan. Kalian ini main masuk saja ke rumah orang, hati-hati kami akan memanggil polisi. Paman mengerutkan kening. Sudah-sudah, mereka adalah tamu. Lalu Osmond akhirnya berbicara, menatap Jessica dengan sedikit hormat. Osmond senang bertemu dengan Nona Jessica. Kakek Osmond, keluargamu menyenangkan sekali. Jessica tersenyum dan berkata, seolah-olah dia sangat akrab dengan Osmond. Namun, hati Osmond merasa tidak nyaman, dia tidak akrab dengan Jessica, tetapi dia tahu bahwa gadis itu sangat cerdik dan termasuk dalam temperamen ganas dengan perlahan-lahan membunuh orang. Jasper, ayo kamu yang bicara. Jessica menyilangkan kakinya dan berkata pelan kepada pemuda itu. Baik, Kak Jessica. Pemuda itu bernama Jasper Woodley jelas sangat sopan kepada Jessica. Dia memandang kerumunan dan berkata, pertama-tama, perkenalkan diri aku dari ibu kota. Aku adalah tuan muda dari keluarga Woodley dari 8 keluarga elit ibu kota. 8 keluarga elit ibu kota? Zachary dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengar tentang keluarga Woodley ini, meski belum pernah mendengarnya tidak berarti keluarga ini tidak hebat, hanya saja mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki lingkaran itu. Kemudian, mereka melihat Osmond lagi. Ketika Osmond masih muda, dia pernah hidup di ibu kota dan mendapatkan banyak informasi, dia harusnya tahu bagaimana keadaan keluarga Miller. Namun, Osmond tidak berbicara, diam-diam mewakili persetujuan. Nona ini berasal dari keluarga Miller yang termasuk juga 8 keluarga elit, dan ia adalah nona tertua. Jasper melanjutkan, tidak heran jika dia sombong, untuk status seperti dia dan Jessica, bisa datang ke keluarga kecil ini adalah berkah dari keluarga Osmond. 2 keluarga elit ibu kota? Zachary dan yang lainnya terkejut lagi. Aku datang ke sini hari ini, sebenarnya, ada 2 kabar baik untuk diberitahukan kepada kalian. Yang pertama,
Kalian sebagai keluarga Lawrence sudah memberikan kontribusi yang besar, baik dalam karir maupun bisnis. Kedua, Elena sebenarnya dari keluarga Miller, dan hari ini Kak Jessica ada di sini untuk menjemputnya kembali. Jasper tertawa. Semua orang terdiam. Para paman dan mereka semua terlihat kaget, karena mereka tidak tahu semua ini. Zachary dan Mai saling memandang dan menghela napas. Mereka tentu tahu bahwa Elena bukanlah putri mereka, tetapi mereka tidak menyangka latar belakang keluarga Elena begitu kuat. Apakah ini semua benar? Atau apakah mereka salah orang? Ayah, katakan sesuatu. Ucap paman dan yang lainnya memandang Osmond. Apa yang dia katakan itu benar? Osmond menatap dalam-dalam pada Jessica dan mengangguk. Setelah mendapat konfirmasi dari Osmond, orang-orang dari keluarga Lawrence semuanya dalam suasana hati yang rumit, dan kemudian mereka semua memandang Elena yang sangat gugup. Elena, apakah kamu ingin pulang? Tidak ada yang mengenal anak perempuan lebih baik daripada seorang ayah, Zachary buru-buru bertanya, tapi melihat Elena tidak menjawab, dia sendiri tahu jawabannya, dia samar-samar berkata, maaf, Elena adalah putriku, bukan anak dari keluarga Miller, putriku tidak mau kembali. Hehe. Aku tidak bisa membantumu, aku menyarankan kalian tidak bisa melawan keluarga Miller, ujar Jasper dengan menghina. Apakah kalian memiliki berkas hukumnya? Paman berkata dengan marah. Berkas hukum? Biarkan aku memberitahu Anda, Elena adalah putri dari keluarga Miller. Jika keluarga Miller memintanya kembali, bahkan hukum pun tidak dapat mengendalikannya. Jasper berkata dengan dingin, kalian jelas hanya seorang warga biasa. Kalian seharusnya bersyukur karena sudah menjalin hubungan bisnis dengan keluarga Miller. Siapa yang suruh kalian menolak kami? Apakah kalian sudah tidak menginginkan masa depan lagi? Semua keluarga Lawrence diam setelah mendengarkan omongan itu. Keluarga Miller di ibu kota adalah orang elit, terlepas dari keluarga Lawrence dengan mereka adalah hubungan bisnis, politik, atau bahkan industri apapun. Jika pihak lain ingin menekan keluarga Miller, mereka tidak akan bisa melawan.